Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Artificial Intelligence, yaitu Bapak Dr. Supriyadi STP MPD. Perkenalkan, nama saya Nur Saadah dengan NIM 28922700007 dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu aplikasi ya dari produk AI ini, yaitu mengenai sebuah aplikasi pencatatan keuangan atau transaksi yang bisa kita gunakan sehari-hari ataupun baik untuk usaha kita. Nah, saya di sini akan mereview salah satu aplikasi yang mungkin sebagian teman-teman ada yang belum tahu atau mungkin bahkan semua sudah menggunakan ya. Namanya yaitu aplikasi Buku Warung. Apa sih Buku Warung ini? Buku Warung adalah aplikasi untuk mencatat aktivitas keuangan bisnis UMKM dan individual secara online. Ini berdiri sejak tahun 2019, dicetuskan oleh Chin Mei Chouhan, yaitu salah satu tokoh yang masuk dalam daftar Forbes 30 Under 30 tahun 2021 bersama Abhinay Pedisetti. Ini Buku Warung memiliki visi untuk memberdayakan lebih dari 65 juta UMKM di Indonesia untuk sadar finansial yang hadir dalam bentuk aplikasi pencatatan keuangan usaha. Nah, solusi yang ditawarkan apa saja sih? Yang pertama yaitu pembukuan. Ada catat transaksi, penjualan, dan utang dengan mudah, kemudian pembayaran digital, ada tagih dan bayar dengan gratis biaya admin melalui bank atau e-wallet ya, didukung oleh Sendit yang terlisensi Bank Indonesia. Kemudian ada Tokoko yaitu buka toko online gratis cuma 15 detik. Nah, cara daftar akunnya bagaimana sih supaya kita bisa menggunakan Buku Warung ini? Yang pertama yaitu kita buka aplikasi Buku Warung. Ya. Jika Anda belum memilikinya, kita bisa menginstalnya di Play Store ya. Dengan langsung klik Play Store, kemudian masuk ke halaman pendaftaran. Nah, ini masukkan nomor HP setelah diinstal di Play Store ya maksudnya. Masukkan, nanti akan diminta masukkan nomor HP, kemudian klik kita masukkan nomor HP yang kita pastikan bahwa nomor HP ini bisa untuk menerima SMS ya, karena nanti akan dikirimkan kode verifikasi. Nah, setelah itu masukkan kode verifikasi yang telah dikirimkan ke nomor HP kita. Jika kartu SIM nomor yang didaftarkan ada pada perangkat yang sama, maka kode verifikasi biasanya secara otomatis ya terinput. Kemudian selanjutnya masukkan nomor toko atau usaha. Nah, kemudian lanjut, berikutnya pilih kategori usaha. Lihat kategori usaha yang dapat kita pilih. Misalkan jasa atau makanan gitu ya. Nah, kemudian jika Anda sudah memilih salah satu kategori usaha, kemudian lanjut. Setelah itu pilih salah satu tujuan pembukuan. Pilih tujuan pembukuannya yang dapat kita pilih seperti catat transaksi, catat utang, kelola stok barang, kirim dan tagih utang, dan jual beli pulsa ya. Di sini juga sudah bisa. Sudah selesai memilih, kemudian klik lanjut. Nah, ini selesai nih, maka kita akan beralih ke halaman utama Buku Warung dan akan kita dapat memulai pembukuan dengan Buku Warung. Jadi ada apa saja sih di dalam fitur Buku Warung ini? Yaitu yang pertama ada catat transaksi, yang kedua catat utang, yang ketiga kelola stok, dan yang keempat ada pembayaran. Nah, setiap aplikasi itu pasti masih memiliki kekurangan dan kelebihan ya. Tentunya ini supaya bisa kita jadikan bahan pertimbangan. Kelebihan dari aplikasi Buku Warung ini yaitu dia gratis ya. Jadi untuk pebisnis UMKM ini tidak perlu mengeluarkan biaya untuk masalah pencatatan keuangan. Kemudian bisa untuk banyak bisnis ya. Ini di sini nanti misalkan kita punya usaha, beberapa usaha, kita bisa tetap dengan satu aplikasi ini, tapi memasukkan catatan beberapa usaha kita. Misalkan kita punya usaha sembako,
Beda lagi dengan kita misalkan punya usaha di tempat lain lagi, ada beberapa tempat usaha, ini bisa digunakan dalam satu aplikasi ini untuk pencatatan keuangannya. Kemudian kekurangannya juga ada karena memang setiap aplikasi itu kan pasti akan ada aja masalahnya ya. Jadi secara umumnya sih ini belum optimal. Kemudian kekurangannya keamanan data. Jadi biasanya sebagai pengusaha itu ada data-data yang tidak ingin diketahui oleh pihak lain ya, misalnya seperti data pribadi, keuangan, atau data penjualan. Nah, sistemnya juga masih memiliki beberapa masalah seperti error gitu ya. Karena memang ini bisa juga terjadi kebocoran data gitu ya. Kemudian karena masih ada beberapa masalah, ini dikatakan sebagai aplikasi yang masih belum optimal. Oke, baik teman-teman, kita akan langsung coba tutorialnya ya untuk bagaimana sih supaya bisa menggunakan aplikasi buku warung ini. Buku warung ini kita akan dapat menginstalnya dengan melalui Play Store ya. Klik Play Store, kemudian langsung klik pencarian, ketik yang kita cari buku warung, search. Nah, nanti teman-teman ikuti langkah yang install ya. Ini kebetulan saya sudah menginstalnya. Tadi yang langkah install itu kita akan memasukkan nomor HP, kemudian kita akan menerima kode verifikasi melalui SMS-nya, kita masukkan kodenya, kemudian kita akan ikuti langkah-langkah selanjutnya, yaitu kita akan memasukkan nama toko atau usaha yang kita akan input nanti. Kemudian pilih kategori usahanya. Jika sudah selesai, maka tujuan kita apa nih? Salah satu tujuan pembukuannya gitu kan. Misalkan kita mau mencatat transaksi, catat utang, stok barang atau lain-lain ya. Kemudian setelah itu baru kita dapat menggunakan buku warung ini. Oke, kita coba buka. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, di sini di pojok kiri atas itu ada tulisan ya, warung sosis. Ini beberapa nama usaha yang akan kita masukkan. Oke, di sini saya sudah mencoba masukkan kandang ayam, Handy, Sakina Daycare, warung sosis. Teman-teman juga masih bisa menambahkan nih, tambah usaha apa lagi yang mau dicatat keuangannya di sini. Saya akan coba untuk yang Sakina Daycare, kita buka ya. Nah, di dalam fitur aplikasi buku warung ini ada fitur transaksi yang paling bawah ya, kita lihat ya, ada home ini tampilan awalnya. Kemudian kita bisa juga mencatat utang ya. Catatan utang ini biasanya mengatur tempo, tujuannya agar tidak lupa kapan harus terima pembayaran utang. Kemudian di sini biasanya tampilannya seperti ini ya, utang itu diberikan ke siapa atau kita terima utang itu dari siapa, kita catat di sini. Kemudian ada juga aplikasi pembayaran. Nah, ini untuk pembayaran nanti biasanya kita buat bayar apa tagih ya. Kalau tagih biasanya nanti kita akan masuk ke penagihan yang akan linknya itu bisa terhubung langsung ke WA ya untuk pembayarannya. Kemudian selanjutnya yaitu ada pembukuan. Nah, ini yang paling sering digunakan ya, catatan transaksi ini yang sering digunakan. Tambah catatan ya, kita langsung saja. Ini untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran ya teman-teman. Fitur ini dapat digunakan mencatat kulakan, penjualan, supaya apa nih kita catat, supaya kita bisa lihat bagaimana sih kemana nih perginya keuangan usaha kita ini ya. Nah, kita coba ya tambah catatan di sini. Ini juga teman-teman bisa kalau misalkan mau pakai untuk bukan usaha saja ya, catatan pribadi, misalkan mau sebagai catatan uang kas sendiri juga bisa. Nah, misalkan di sini kita mau mencatat pengeluaran. Kalau mau mencatat pengeluaran ini nanti kita catat, kemudian kalau mau pemasukan kita klik
dia tandanya warnanya hijau. Misalkan pemasukan kita, karena Sakinah Daycare itu di bidang jasa, pemasukannya misalkan pendapatan jasa atau komisi. Nah, yang kita terima misalkan 2 juta. Nah, ini nanti ada tidak keuntungannya, misalkan modalnya, untuk modalnya 0, kemudian keuntungannya berarti 2 juta, kita simpan. Misalkan informasi opsionalnya mau apa nih, catatan pembayaran full day. Oke, namanya siapa? Namanya kita bisa cari dari kontak atau nama pelanggan. Ya, bisa dari situ, atau misalkan kita tidak usah masukkan juga tidak masalah, tapi kalau mau cari dari kontak juga bisa. Oke, misalkan dari Fadih. Nah, kita tinggal simpan. Nah, seperti ini ya. Nanti invoice-nya akan keluar seperti ini. Kita bisa langsung cetak atau kita bisa kirim ke WA Fadli. Nah, tampilan yang akan dikirim ke WA seperti ini. Ini bukti transaksi. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita kembali ke nota. Ini notanya bisa dicetak atau bisa langsung di-share ya. Nah, kita selesai, tambah catatan baru. Kita mau catat pengeluaran, berarti pengeluaran misalkan pembelian stok atau misalkan pemberian gaji. Gajinya sebesar berapa? Misalkan 3 juta. Lunas, misalkan catatan gaji Juni. Selesai. Namanya siapa yang kita beri gaji? Misalkan namanya adalah Acing. Simpan. Nah, tampilannya kan seperti ini. Ini bisa kita cetak juga ya, bisa kita kirim juga via WA. Nah, kemudian bagaimana sih selanjutnya? Ini kita sudah selesai. Misalkan kita mau mendownload hasil pembukuannya ya. Hasil pembukuannya mau kita download. Bagaimana caranya? Caranya adalah ini. Kita coba dulu ke sini ke pembukuan. Ini ada mode kasir juga ya teman-teman di sini. Tuh, ada mode kasir seperti ini. Misalkan mau kita masukkan catat mode kasir itu biar semua catatanmu terkoneksi dengan stok barang ya. Karena kita jasa tidak keluar dari mode kasir ya, keluar. Kemudian bagaimana nih catatan laporan keuangan ini mau kita print? Caranya yaitu nih ya, ini laporannya. Oke, kemudian ini ada rinciannya nih, dari gaji bonus 3 juta, pengeluaran pendapatan, semua juga ada. Nanti kita tinggal unduh laporan. Kita misalkan mau unduh atau mau langsung bagikan juga bisa. Misalkan kita mau bagikan ke WA ya. Oke. Atau kita unduh saja dulu. Simpan di WPS. Nah, tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Ada namanya di atas, Sakinah Daycare, kemudian ada laporan pemasukan pengeluarannya juga, kemudian ada catatan kategorinya, produknya, pemasukannya, pengeluarannya, sehingga di atas kita bisa melihat total pemasukannya ada berapa, total pengeluaran berapa, untungnya ada berapa ya. Sepertinya teman-teman, hasil ini pun kita bisa share. Oke, demikian ya sekilas mengenai aplikasi buku warungku ini, buku warung ya, catatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, terima kasih. Demikianlah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.